Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Sugiyarni. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Amongrogo 1, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual mode 1.3 visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode Bagja. Ada 5 tahapan dalam metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Dari kelima alur tahapan Bagja tadi, maka saya membuat penjabaran. Yang pertama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, pada ambil pelajaran, memandu bagaimana cara pengalaman positif dan dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dapat dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, pada proses gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan yang keempat, pada tahap jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, pada tahap atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi lebih nyata. Dari alur Bagja yang sudah saya jabarkan, maka saya membuat visi, yaitu terwujudnya murid adiwiyata, agamis, dinamis, wirausaha, berbudaya, dan terampil. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Dari prakarsa perubahan dan visi yang telah saya buat, maka saya membuat alur Bagja yang pertama, yaitu dengan membuat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi? Dan tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mengidentifikasi karakter siswa melalui observasi, dan mencari referensi literasi dari sumber lain yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat, melakukan studi banding. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah lanjutan untuk menemukanali kekuatan aset atau potensi pada kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya, siapa warga sekolah yang memiliki keahlian di bidang teknologi? Siapa saja guru yang sering memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi apa yang digunakan dalam pembelajaran dan bagaimana cara memilih teknologi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar dengan menyesuaikan karakteristik murid. Tindakan penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi atau sharing dengan kepala sekolah serta warga sekolah untuk mengetahui siapa yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data atau referensi yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Tahapan yang ketiga, gali mimpi.
Pada tahapan ini, diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Pertanyaan yang saya buat, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Apakah ada hubungan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat perencanaan program. Yang kedua, membuat lembar observasi. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat melalui komunitas praktisi atau KKG. Pada tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan atau langkah berani yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Pertanyaannya adalah: 1. Apa langkah yang dilakukan dalam pembiasaan menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Apa jenis media yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar pemanfaatan teknologi bisa berjalan secara berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: pertama, membuat LKPD. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, membuat kesepakatan untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan memulai belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur yang terlibat, mengelola konflik, memonitoring pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaan yang saya buat, yang pertama, siapa yang bertanggung jawab dalam jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi? Dua, bagaimana cara memonitoring pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi adalah kepala sekolah, sekaligus melakukan supervisi guru. Yang kedua, kepala sekolah membuat rencana atau jadwal pemantauan penggunaan teknologi pembelajaran secara berkala. Demikian penjelasan dari saya demonstrasi kontekstual modul 1.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.